Soal selanjutnya, uterus merupakan organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai A. Alat kopulasi, B. Tempat fertilisasi, C. Tempat tumbuh embrio, D. Menstruasi. Nah, jawabannya adalah C. Tempat tumbuh embrio. Nah, penjelasan untuk jawaban yang lain, alat kopulasi ini biasanya digunakan istilah untuk organ reproduksi pria ya. Jadi bukan. Tempat fertilisasi ini terjadi di oviduct atau tuba falopi. Kemudian menstruasi. Menstruasi ini adalah proses peluruhan dinding rahim ya. Jadi ini bukan. Tempat pembuatan darah sebelum terbentuknya plasenta pada embrio adalah A. Dinding rahim, B. Plasenta, C. Kuning telur, D. Amnion. Jawabannya adalah kuning telur. Embrio atau membran embrio itu terdiri dari 4 jenis, yaitu kuning telur, kemudian amnion, chorion, dan allantois. Nah, fungsinya masing-masing amnion ini merupakan cairan yang berfungsi untuk pelindung embrio. Kemudian chorion fungsinya adalah menyelubungi amnion. Dan kuning telur. Oke, kemudian allantois fungsinya sebagai organ pernafasan dan ekskresi. Nah, itulah penjelasan tentang embrio ya. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah kuning telur. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang berfungsi untuk melindungi embrio pada gambar tersebut ditunjukkan oleh nomor. Nah, soal ini berkaitan dengan soal sebelumnya tadi. Bagian yang berfungsi untuk melindungi embrio, seperti yang sudah kita jelaskan pada soal sebelumnya tadi, adalah amnion. Nah, sekarang kita lihat bagiannya satu persatu. Nah, nomor 1 ini adalah amnion. Kemudian nomor 2 adalah pembuluh darah ibu. Nomor 3 adalah kantong kuning telur. Dan nomor 4 adalah chorion. Maka sudah jelas jawaban untuk soal ini adalah amnion tadi ya. Jadi jawabannya adalah A. Lapisan ektodermis embrio akan berkembang menjadi A. Otot, B. Rangka, C. Saraf, D. Prostat. Lapisan ektodermis embrio nantinya akan berkembang menjadi kulit dan sistem saraf. Sistem saraf. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah C ya. Lapisan endodermis embrio akan berkembang menjadi A. Organ pencernaan, B. Sistem saraf, C. Kulit, D. Otot. Nah, untuk lapisan endodermis nantinya akan berkembang menjadi sistem pernafasan, dan pencernaan. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini sudah jelas adalah A. Alat gerak pada janin mulai terbentuk pada kehamilan bulan A pertama,
B kedua, C ketiga, D keempat. Jawabannya adalah C. Karena pada bulan ketiga sudah mulai terbentuk organ tangan, kaki, dan kepala yang sudah mulai bisa digerakkan. Jadi pada bulan ketiga ini atau kehamilan bulan ketiga ini janin sudah mulai bergerak. Penyakit kelamin akibat jamur yang banyak diderita wanita adalah A. Sifilis, B. Herpes genitalis, C. Candidiasis, D. Chlamydiasis. Nah adik-adik, untuk penyakit kelamin yang diderita oleh manusia, baik itu pria maupun wanita, itu bisa diklasifikasikan penyebabnya menjadi 3. Ada yang disebabkan oleh jamur, kemudian ada yang disebabkan oleh virus, dan ada juga oleh bakteri. Jadi ini harus kita pahami satu persatu. Kita lihat dari alternatif jawaban ini, sifilis ini disebabkan oleh bakteri ya. Ini oleh bakteri. Kemudian herpes genitalis ini disebabkan oleh virus. Kemudian candidiasis, ya inilah jawabannya. Ya, ini penyakit yang disebut juga dengan keputihan, ini disebabkan oleh jamur. Sedangkan chlamydiasis disebabkan juga oleh bakteri. Nah, jawabannya sudah jelas adalah C. Kelenjar pada alat kelamin pria yang berperan dalam menghasilkan semen adalah A. Vesicula seminalis, B. Pankreas, C. Epididymis, D. Prostat. Jawaban untuk soal ini adalah D. Prostat atau kelenjar prostat. Jadi yang berfungsi sebagai penghasil cairan pada alat kelamin pria adalah kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Jadi ada 2 kelenjar ya, prostat dan Cooper. Nah, fungsi yang lain sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya ya, vesicula seminalis dan epididymis ini. Penyakit kelamin yang disebabkan oleh Treponema pallidum adalah A. Chlamydiasis, B. Gonorrhea, C. Sifilis, D. Herpes genitalis. Jawaban untuk soal ini adalah C. Sifilis. Jadi sifilis ini disebabkan oleh Treponema pallidum. Nah, untuk jawaban yang lain, chlamydiasis ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Kemudian gonorrhea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex. Infeksi jamur pada dinding vagina dapat menyebabkan A. AIDS, B. Candidiasis, C. Chlamydiasis, D. Kemandulan. Jawaban untuk saat ini adalah B. Infeksi jamur pada dinding vagina dapat menyebabkan candidiasis ya, atau keputihan. Jadi kata kuncinya ada pada jamur. Ini akan menyebabkan candidiasis atau keputihan. Sedangkan jawaban yang lain, AIDS, ini penyebabnya adalah virus. Kemudian chlamydiasis disebabkan oleh bakteri. Sedangkan kemandulan ini bukan termasuk penyakit, tapi kelainan pada manusia yang sulit untuk mendapatkan keturunan. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini tentang sistem reproduksi manusia. Semoga penjelasan ini dapat membantu adik-adik dalam memahami materi tentang sistem reproduksi manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.